Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Untuk itu saat ini kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan bahwa kita mau menikmati setiap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan setiap hari agar kita boleh dikuatkan, dimampukan. Karena Bapa di surga yang berjanji bahwa Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan selalu memberikan yang terbaik. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, amin, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan, sebab sinar kemuliaan-Mu memenuhiku Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang setia, Engkau baik dalam segala hal. Kami mau katakan bahwa kami bersyukur punya Engkau. Kami bersyukur ketika kami hidup, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab setiap hari kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Walau kadang tidak seperti apa yang kami inginkan, tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan kami untuk
percaya kepadamu. Kami mau meletakkan harapan kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu setiap apa yang hamba katakan lakukan, dan itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Hari ini kita percaya bahwa dalam hidup ini kita belajar bahwa tidak selamanya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau kita dapatkan. Karena itu di sini Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kita mau memahami rencana Tuhan. Untuk itu dibutuhkan kesabaran ya dalam menjalani hari-hari ini. Mari kita mau baca bersama-sama di 1 Samuel 16 ya. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Yang berbunyi demikian, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, saudara. Ya, di sini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah melihat rupa, tidak pernah memandang bagaimana fisik kita, bagaimana kehebatan kita, tetapi Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Di sini firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7, di mana Samuel diperhadapkan dengan kegalauan ya, yang di mana dia sudah bersama dengan yang namanya Saul ya dalam memimpin bangsa Israel, dan Saul pun juga menang undian sebagai raja dari menang undian juga ya. Tetapi di mana Saul ini tidak mendengarkan suara Tuhan, dia ego ya, dia merasa bahwa dirinya mengerti, merasa dia punya kekuasaan ya, dan dia ini tidak peka kepada Tuhan. Dan akhirnya Samuel ini dia sebenarnya bingung ya, dalam keadaan bingung, galau, gak enak juga gitu ya, karena Tuhan tidak mau mengurapi Saul, tapi Tuhan mencari ada seorang yang anak Isai ya, yang nanti akan menggantikan ya Saul ya saudara. Nah, ketika anak Isai dipanggil semua untuk dipilih anak-anaknya ya, ada yang bagus, ada yang ganteng, tapi Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ya mungkin manusia berkata bahwa oh ini bagus, ini sesuai, yang dilihat mata mungkin enak, dipandang itu enak, tetapi Tuhan memilih ya, yaitu adalah Daud ya saudara, yang sebenarnya biasa saja, tapi sebenarnya ini kalau saya baca dia ini laki-laki ganteng gitu ya, karena pipinya kemerah-merahan, ya matanya bulat gitu ya. Dan di sini menggambarkan bahwa kehidupan saya dan saudara, mungkin saudara merasa bahwa kok saya tidak dihargai ya di dunia ini, oh kok saya ini kok merasa suka dikucilkan ya, seperti hal dengan Daud, dia dikucilkan dengan kakak-kakaknya, bahkan disingkir-singkirkan gitu ya. Tapi percayalah bahwa engkau ini sebenarnya adalah berharga, orang yang mau Tuhan pakai. Saya mau sharing ketika saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dan keluarga dari orang tua saya, terutama di mama saya, adalah keluarga yang terpandang ya, keluarga guru, anak-anaknya juga sukses ya, karyawan gitu ya. Tetapi saya ini hanya lulusan SMA saudara. Bagaimana saya dipandang sebelah mata, dan mungkin juga dilihat mungkin oh kayaknya gak punya masa depan kalau gak kuliah. Tetapi saya pegang janji Tuhan, firman Tuhan tuh memang benar. Tuhan tuh tidak pernah melihat rupa, Tuhan itu tidak melihat fisik kita, apa yang kita punya, tapi justru yang tidak berharga itu Tuhan jadikan sangat berharga. Dan puji Tuhan ya saudara ya, walaupun saya bukan bekerja pada suatu perusahaan atau menjadi karyawan, tapi saya
memutuskan untuk menjadi pembisnis yang memang tidak mudah ya, namanya pengusaha bisnis itu tidak mudah, tapi saya bersyukur lewat apa yang saya kerjakan saya itu bisa membantu banyak orang. Saya bisa memberikan kehidupan kedua orang tua saya yang lebih baik ya, mengurus mereka, memberikan yang terbaik, baik suplemennya, apapun yang mereka butuhkan ya, saya selalu ada buat mereka. Dan saya bersyukur bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai saya nggak akan mampu, bahkan saya mungkin akan terpuruk dan merasa bahwa saya tidak berharga. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya berserah, ketika saya dihina, saya berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan. Bukan saya berdoa untuk Tuhan tolong kutuk-kutukin orang-orang yang membuat saya menjadi sakit hati atau merasa saya jadi terpuruk, tapi justru saya berdoa buat mereka supaya mereka juga melihat kasih Bapa lewat saya. Begitupun juga hal dengan Daud, dia pun juga bergumul untuk saudara-saudaranya yang tidak menyukainya. Di sini dia tidak mengutukin, tetapi dia tetap mengasihi ya, walaupun dalam keadaan yang tidak enak. Saudara, apakah saudara mampu mengasihi dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang mungkin saja orang sudah tidak ingin melihat engkau, sudah ingin mengucilkan engkau, tapi engkau belajar untuk mengasihi ya, seperti Daud mengasihi, dan Tuhan melihat setiap orang yang terbuang, orang yang hina, orang yang tidak berharga. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah melihat fisik, tidak pernah melihat rupa, tetapi Dia melihat hati. Nah, saya baca ini tadi pagi tuh saya terenyuh sekali. Saya merasakan bahwa saya ada di posisi ini, bahwa Tuhan tuh melihat hati, dan saya selalu ingin menjaga hati saya supaya hati saya ini memancarkan kehidupan ya. Karena jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Dan saya merasakan itu bahwa oh ya Tuhan, terima kasih bahwa saya nggak perlu harus berpura-pura menjadi si A si B untuk terlihat hebat, tetapi saya perlu jadi diri saya sendiri. Saya perlu menjadi orang yang lebih baik, orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Untuk itu kita tidak perlu menjadi siapa yang hebat, justru jadilah dirimu sendiri dengan versi terbaikmu. Semua dari kita, saya dan saudara pingin jadi versi yang terbaik setiap hari ya. Kita mau setiap melangkah, maunya kita tetap hidup dalam rencana Tuhan. Kita mau hidup untuk berserah kepada Tuhan. Ketika mungkin keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya dan saudara inginkan, tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan saya dan saudara ya, terutama saya yang tadi pagi saya baca, benar-benar saya dibuat wow, Tuhan tuh luar biasa. Tidak ada kasih yang seperti yang Tuhan lakukan buat saya ya. Ketika saya pernah tanya sama suami saya, kamu suka sama aku karena apa gitu ya, pasti ada sebab ya. Ya aku suka kamu karena melihat dari kaki gitu kan. Lah kakiku ada apa ya? Ya jadi manusia itu pasti memandang fisik, bener ya saudara ya. Manusia itu pasti memandang fisik, dan mungkin kemungkinan kecil pun juga manusia yang tidak memandang fisik tuh sedikit, dan mungkin juga dia merasa ada kekurangan dalam dirinya ya. Manusia itu memang punya kekurangan, punya kelebihan, tapi ya sedikit yang sadar ya saudara ya. Untuk itu tidak ada kasih seperti Tuhan yang melihat hati ya. Orang pasti aku suka sama dia karena dia baik banget, dia perhatian ya, karena dari perilaku, dari sifat. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan belum tahu nanti, Tuhan sudah tahu nanti orang ini gitu, tapi Tuhan sudah tahu dari apa. Tuhan melihat hati. Tuhan tahu ada seorang yang kecil, yang tidak berharga bagi manusia di dunia, tapi sangat berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu ketika saudara merasa bahwa saya kok dikucilkan ya, saya kok tidak dihargai ya, bersyukur, karena saudara dalam titik itu, saudara dimana akan diangkat oleh Tuhan, dimana saudara akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Untuk itu jangan keluar dari dalam rencana Tuhan, sebab rencana Tuhan itu indah bagi setiap kita, yaitu meletakkan masa depan kita
harapan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah merasa bahwa kita ini melakukan dengan sia-sia. Kalau saudara sudah melakukan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk membantu saya dan saudara. Dalam hidup ini kita yang dibutuhkan adalah percaya. Ketika hidup ini saya pun juga, dalam bisnis saya pun juga ada target saudara. Ketika saya mungkin melihat Tuhan ini kok masih jauh ya, tetapi saya kembali lagi, oke, saya akan melakukan semaksimal. Semaksimal itu bukan ya udah ngalir aja, enggak, tapi melakukan sebaik-baiknya, sekuat tenaga, ya semampu saya. Maka Tuhan juga akan berikan yang terbaik. Ya, untuk itu kalau saudara pengen melihat mujizat nyata dalam hidup saudara, lakukan sebaik-baiknya. Dan percaya bahwa mujizat itu ada bagi mereka yang berharap, percaya dan melakukannya sebaik-baiknya. Untuk itu jangan pernah menyerahkan hidup saudara untuk dunia yang fana, yang ya udah ngalir aja. Oh ya udah aku punyanya ini, ya udah berserah. Tuhan nggak mau kita itu jadi orang yang menyerah. Pasrah itu beda ya sama menyerah. Kalau pasrah kita udah ngerjain semuanya, kita serahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita ya udah nyerah aja deh, ya udahlah ini yang terbaik, jangan. Justru kita tuh kalau dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, kita tuh masih punya kekuatan sebenarnya untuk bisa maju, untuk bisa menyelesaikan, untuk tuh jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Mungkin Bapak pernah berpikir bahwa aku sudah capek, gak mau kerja lagi. Ya, mungkin di lingkungan kerja membuat saya menjadi down, menjadi saya tidak bersemangat. Tapi ingat, Bapak, ketika kita melakukannya segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka Tuhan kasih damai sejahtera walaupun kita dikelilingi orang yang tidak suka. Karena justru Tuhan mau kita berada menjadi terang di tengah kegelapan, saudara ya. Dan saya juga belajar dalam bisnis saya bertemu dengan orang-orang yang berbagai macam ya. Ketika saya menjadi mentor ya, jadi saya tuh kan keliling gitu ya, nimbang jadi mentor diet gitu ya. Saya tuh bersyukur banget ketemu orang-orang yang tipenya tuh beda. Ada yang orangnya positif, semangat, ada yang tipe orang yang sedih, baper, ada tipe orang yang cuek. Dan saya belajar banyak hal dari mereka. Untuk apa? Untuk saya bisa menata hati saya. Saya belajar bahwa oh ya, memang hidup ini saya tidak akan bisa menemukan orang-orang yang sefrekuensi saja, tapi saya juga akan menemukan orang-orang yang unik, orang-orang yang nantinya bisa saling melengkapi. Dan saya belajar untuk lebih baik lagi, lebih sabar lagi, untuk bisa berpikir lagi lebih banyak lagi. Untuk itu saudara, mari kita mau jalan bersama Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, karena kekuatan kita terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan Yesus tidak terbatas. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik. Engkau mengajarkan kami untuk tetap percaya. Ketika kami di dunia, kami tidak dihargai, kami ditolak, kami dihina, tapi Tuhan itu tetap setia mengasihi kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah memandang rupa maupun fisik, tapi Kau melihat hati. Untuk itu selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau, apakah hamba-Mu ini sungguh-sungguh memiliki hati yang mencintai akan Engkau. Ketika kami mencintai Engkau, maka sesama pun juga kami mencintai Engkau. Karena itu kasih Kristus boleh ada dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.